Kami berkomitmen. 1. Mempergunakan waktu sebaik-baiknya dalam memanfaatkan media sosial untuk bergandengan tangan, menjalin kerjasama membangun bangsa, bukan sebagai instrumen untuk bertikai, saling menjelek-jelekan, dan menyebar fitnah. Analisa baik-baik dan berita yang mengandung nuansa perpecahan dan adu domba. Itu banyak bertaburan hoax, fake news, dan hate speech di internet yang bertujuan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. 3. Pesan atau berita yang ditulis untuk disampaikan ke publik via media sosial harus direnungkan dan dipertimbangkan dahulu secara sungguh-sungguh, karena konten negatif dapat memberikan dampak dahsyat yang merugikan umat manusia. 4. Menggali sebanyak mungkin data yang sahih, valid, dan reliable untuk recheck berbagai bentuk pesan dan berita yang didapatkan melalui internet, agar tidak terjerumus ke dalam jebakan persepsi dan asumsi yang keliru. Selanjutnya, menggunakan ready atau responsibility, empati, authenticity, discernment, integrity dalam sebagai pegangan etika dalam berinteraksi di media sosial yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap pengguna internet. Dalam memanfaatkan media sosial di kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya yaitu melalui etika bermedia sosial. Kita harus mampu membentengi diri. Salah satu upayanya melalui menerapkan nilai-nilai ready. Responsibility, artinya kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita share. Kemudian empati, kita harus memikirkan apakah berita yang kita share itu akan menyakiti orang lain atau tidak. Authenticity, kita telaah apakah berita itu memang sudah sesuai fakta atau ditambah-tambahkan, dilebih-lebihkan atau bahkan berita bohong. Discernment, artinya kita harus kritis mengevaluasi apakah ini tuh harus di-share atau enggak. Kemudian terakhir integrity, yang tentunya kita harus benar-benar memastikan berita itu sesuai fakta dan juga menyuarakan kebenaran. Wah, saat pemilu seperti ini banyak ya bertebaran berita hoak, rentan memicu perpecahan kehidupan berbangsa dan bernegara nih. Kita memang harus selektif dalam membaca berita agar tidak termakan isu-isu yang dapat menyebabkan perpecahan. Baca berita apa lagi ya hari ini? Yang itu sudah, yang ini sudah. Ada berita apa nih? Coba aku lihat. Ada ibu-ibu Ratna Sarumpait dipukuli orang. Kasihan sekali. Berita di media lain juga sama. Kasihan sekali ibu ini. Aku ke medsos Ini sih berita semua orang harus tahu. Aku mau upload di Instagram Kasihan sekali Bu Ratna. Bentar. Oke, semua orang harus tahu berita ini. Tapi sebentar. Aku harus cari tahu nih berita lainnya tentang Bu Ratna. Coba kita lihat sebelum aku mau posting, aku harus lihat berita lain sih. Apakah benar atau enggak, hoax atau enggak. Tuh kan, di sini beritanya kasus kebohongan Ratna Sarumpait. Wah, ini sih hoax. Ini sih bohong ya beritanya ya. Kasus hoax Ratna. Kalau kayak gini sih aku nggak jadi posting Hapus lagi Hapus.
Oke, hapus nggak jadi. Ini semua orang harus jangan tahu sih. Jadi kita memang harus menggali, mengecek and recheck agar tidak terjadi hoax. Terima kasih. Habis maksi, ada berita apa aja ya nih di handphone? Lihat jam dulu deh. Wah, masih santai. Kita buka sosmed dulu ah. Kira-kira ada apa ya di Instagram dan Twitter? Terus Facebook ada apa juga nih? Udah lama juga nih. Lihat HP jam berapa ya sekarang? Waduh, 2:30. Daripada gak jelas scroll-scroll, mending kita gunakan sosmed sebagai media informasi. Kita upload dulu informasi cacar monyet yuk. Terus kita kasih caption untuk penjelasan media ini nih, biar tambah cihuy. Ya udah ada caption, kita upload deh. Bijaklah memanfaatkan waktu untuk menggunakan sosial media sebaik-baiknya. Pergunakanlah untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Wah, sekarang banyak sekali ya berita-berita yang gampang banget diakses di media sosial dan internet. Tapi banyak berita negatif juga ternyata. Share nggak ya? Ups, tahan dulu. Stop melakukan hal yang seperti itu. Mari belajar lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial. Gunakan tepis, telaah, pikirkan, dan stop. Telaah dan renungkan apakah berita tersebut adalah berita yang benar dan layak untuk disebarkan ke masyarakat. Kemudian pikirkan apakah dampak yang akan timbul ketika berita tersebut kita sebarkan ke masyarakat. Dan yang ketiga, stop. Jika berita tersebut ternyata tidak benar dan berdampak buruk bagi masyarakat, stop di kamu ya. Sebarkan berita yang sudah terbukti kebenarannya dan berdampak positif bagi masyarakat. Sekian penyampaian komitmen dan kampanye dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.